Kita beralih ke Surabaya dengan Fatma di sana. Fatma, bagaimana kesiapan daerah yang akan menjalani PSBB besok di Surabaya, kemudian ada Sidoarjo maupun Gresik dari pantauan Anda? Baik Iqbal dan juga pemirsa, memang sejumlah persiapan ini dilakukan oleh Pemprov Jatim maupun Pemda setempat jelang PSBB diberlakukan esok hari, yakni di seluruh wilayah kota Surabaya, seluruh wilayah Kabupaten Sidoarjo dan sebagian atau PSBB parsial di Kabupaten Gresik. Salah satu koordinasi yang dilakukan hari ini yakni dari segi pengamanan dan juga memastikan PSBB ini benar-benar diterapkan secara nyata dan efektif ke seluruh lapisan masyarakat. Tadi pagi pun Polda Jatim menggelar Tactical Floor Game atau TGC, yakni mensimulasikan dan memetakan kesiapan personel jelang pemberlakuan PSBB. Nantinya saat PSBB diterapkan di Surabaya Raya, sebanyak 4.312 personil gabungan dikerahkan untuk menjaga baik di checkpoint maupun di tempat-tempat strategis. Diharapkan dengan kesiapan dan perencanaan yang matang, maka tingkat kepatuhan masyarakat akan penerapan PSBB pun bisa tinggi sehingga sebaran corona bisa ditekan dan stimulan ekonomi pun tetap berjalan. Dan sementara itu di Kabupaten Gresik, sehari jelang PSBB, Polres Gresik melakukan penyekatan di wilayah perbatasan dan exit tol. Penyekatan ini dilakukan untuk memantau arus mudik yang membatasi gerak masyarakat menuju Kabupaten Gresik. Sebanyak 48 titik yang tersebar di 16 kecamatan di Kabupaten Gresik dilakukan penyekatan seperti wilayah perbatasan di Kabupaten Mojokerto atau dengan Kabupaten Mojokerto begitu. Lalu juga ada Kabupaten Lamongan, Sidoarjo maupun Surabaya, termasuk juga exit tol seperti di Kebumas, exit tol Manyar dan juga exit tol perbatasan Surabaya. Dan Iqbal dan juga pemirsa, berikut merupakan kutipan wawancara kami dengan Kapolda Jatim terkait dengan kesiapan PSBB Surabaya Raya yang diberlakukan mulai esok hari. Ini tujuannya adalah supaya nanti pelaksanaan PSBB besok ini betul-betul udah siap dan segala sesuatunya, baik itu peralatannya, tempat-tempatnya di mana anggota, kekuatannya, dan dapur umumnya ini sudah disiapkan semuanya. Iqbal. Fatma, nanti kalau PSBB ini sudah dilaksanakan, bantuan buat masyarakat terdampak, apakah sudah disiapkan atau mungkin sudah dibagikan? Ya, benar sekali Iqbal bahwa memang bantuan yang dilakukan oleh pemerintah ini sangat diperlukan saat PSBB ini diberlakukan di sejumlah daerah utamanya Surabaya, Sidoarjo maupun Gresik. Seperti hari ini misalnya Pemprov Jawa Timur ini telah menyediakan atau memberikan bantuan awal berupa sembako pada Kabupaten Sidoarjo dan Gresik untuk menyuplai kebutuhan dapur umum yang akan dibuka selama PSBB berlangsung. Sembako yang dikirim Pemprov Jatim ke Kabupaten Sidoarjo dan Gresik masing-masing terdiri dari 5 ton beras, 1 ton telur ayam, 1 ton daging ayam beku, dan 500 karton mie instan. Bantuan sembako ini tepatnya akan digunakan untuk keperluan makan sahur dan buka puasa bagi warga yang terdampak yang akan disiapkan di dapur umum wilayah menerapkan PSBB. Dan penerima bantuan tersebut juga telah terdata di masing-masing kabupaten kota yang menerapkan PSBB dan didistribusikan oleh tim di daerah masing-masing. Selain daerah PSBB, bantuan sembako pun juga akan didrop di 33 titik yang tersebar di seluruh wilayah Jawa Timur. Sementara itu di Pemkot Surabaya juga telah menyiapkan bantuan sembako kepada 68.000 keluarga. Sembako yang disalurkan sudah mulai didistribusikan kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah atau MBR, yakni beras, mie instan, kering tempe, bumbu pecel dan juga abon. Dan dihimbau untuk warga Jawa Timur agar tidak panik begitu saat PSBB berlangsung, karena PSBB bukanlah seperti lockdown yang menutup semua akses. Jadi diharapkan untuk tetap mematuhi aturan yang ada, tidak panik buying atau membeli kebutuhan secara berlebihan, dan tetap memantau perkembangan situasi dengan informasi yang tepat dan terpercaya tanpa harus menyebarkan berita hoax. Iqbal, sementara kami kembalikan ke studio. Fatma Ayu dari Surabaya, Jawa Timur, dan tadi ada Naufal Nurosa dari Semarang, Jawa Tengah. Terima kasih rekan-rekan.